Sekarang aku tahu kenapa laris banget kalau jualan ini, karena memang seenak ini rasanya, jadi orang-orang pada ketagihan dengan rasanya. Ini kemasannya tebel banget, udah gitu tahan lama dan gak mudah melempem. Cuma dari 2 batang sosis aja jadi sebanyak ini. Untungnya lebih gede dong. Dalamnya lumer, bikin lagi. Cara bikinnya juga mudah. Apalagi ini bisa di frozen. Dijual 1000-an aja pasti laku banget. Yang mau tahu cara bikinnya, nonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Bahan yang diperlukan tentu aja kentang. Di sini aku pakai 5 buah kentang. Kentangnya ini dikupas-kupas dulu sampai bersih. Ini aku kupas pakai peeler, nggak perlu waktu lama. Kentangnya udah bersih, lanjut aja kupas semua kentangnya sampai selesai. Selesai dikupas, potong-potong dulu kentangnya jadi 4 bagian biar nanti lebih cepet saat dikukus. Itu pisau andalanku karena sesuka itu sama pisau ini. Nah, ini kentang yang tadi udah dipotong-potong dan dicuci bersih, sekarang kukus sampai matang atau sampai empuk, kurang lebih sekitar 10-20 menit. Nah, ini udah mateng. Tadi udah aku coba tes tusuk dan udah empuk, ini tinggal didinginkan aja. Ini kentangnya udah dingin, sekarang pindahin ke wadah lain. Ini aku pindahin ke mangkok besar yang bersih. Untuk seasoningnya simple aja, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh lada bubuk. Yang terakhir, biar nanti kentangnya nggak ambiar, aku tambahin 1 sendok makan tepung maizena, boleh lebih. Selanjutnya tinggal lumatkan aja kentang sampai semua bahan tercampur rata dan kentangnya halus. Nah, kira-kira seperti ini cukup. Selanjutnya tinggal dibentuk aja. Untuk isiannya di sini aku pakai 50 gram keju mozzarella. Kejunya dipotong kecil-kecil dulu sesuai kebutuhan atau boleh juga diparut. Di sini aku potong sebesar ini aja, kemudian dibagi 2. Nah, seperti ini hasilnya, cukup untuk mengisi 1 sendok makan kentang. Sekarang ambil 1 sendok makan kentang yang udah dihaluskan, bulatkan. Gak usah khawatir, aku udah cuci tangan sampai bersih ya guys. Bulatkan tengahnya, kemudian isikan potongan keju mozzarella, kemudian tutup kembali sampai benar-benar rapat. Bulatkan sampai rapi dan lakukan cara seperti ini sampai selesai. Nah, hasilnya kurang lebih sebesar bola pingpong. Lakukan cara yang sama kayak yang tadi sampai selesai. Ambil 1 sendok makan adonan kentang, kemudian bulatkan. Nah, ini dibuletin dulu biar rapih. Kemudian kasih lubang tengahnya, baru kasih potongan keju mozzarella. Kemudian tutup rapat dan rapihkan kembali. Nah, yang udah dibulet-buletin kayak gini dan dikasih isian, siap untuk dikasih baluran. Sekarang untuk baluran basahnya, pecahkan 1 butir telur ayam, kemudian kocok lepas. Kalau mau lebih irit, boleh juga pakai air biasa atau air bersih. Kalau udah, sekarang masukin bola-bola kentang ke dalam telur kocok, kemudian lapisi pakai tepung roti. Ini aku pakai 100 gram tepung roti, nanti kita lihat sama-sama ya segimana yang kepake dan segimana sisanya. Kalau udah selesai, lanjut lakukan cara yang sama sampai selesai. Pertama baluri pakai telur kocok dulu, baru dilapisi pakai tepung roti. Dan yang udah dilapisi pakai tepung roti ini bisa untuk stok frozen ya guys, simpan di wadah kedap udara, kemudian simpan di freezer dengan suhu normal. Nah, untuk telurnya sisa segini, paling yang kepake cuman 1/3 bagian. Untuk tepung rotinya juga sisa banyak, yang kepake kurang lebih 30 gram. Siapin pan, kemudian tuangkan minyak goreng secukupnya dan panaskan sampai minyaknya benar-benar panas dan mendidih. Nah, ini bola-bola kentangnya yang udah siap digoreng. Pastikan goreng di minyak yang udah panas dan mendidih. Ini nggak perlu digoreng terlalu lama, asalkan lapisan tepung rotinya udah berubah warna jadi coklat kemasan, langsung aja diangkat sebelum keju-kejunya pada bocor. Sebenarnya agak kecewa sih guys, ini tadi aku sambil scroll TikTok, jadi sebagian ada yang bocor-bocor gitu kejunya.
Nah, ini dia hasilnya, bola-bola kentang lumernya udah jadi. Kalau untuk jualan, kemas semenarik mungkin. Untuk hasil dari satu resep di sini jadi 25 pieces ya. Tadi sebagian udah ada yang diicip-icip. Ini bisa dijual 1000-an. Dengan rasa seenak ini sih udah pasti laris manis. Kalian bisa lihat kan guys, ini isiannya molor banget. Aroma rempahnya juga kerasa banget karena tadi pakai lada bubuk. Ini sih nggak akan cukup kalau makan cuman sebiji 2 biji, minimal 5 ya, karena ini tuh enak banget. Seriusan wajib banget dicoba. Sekarang siapkan wadah, terus masukin tepung beras, disusul dengan tepung tapioka, ditambah garam, terus gula pasir dan air. Airnya pakai 250 ml, ini aku tambahin separuh dulu. Nah, biar nanti warnanya cakep, tambahin sedikit pewarna kuning telur, terus pasta vanila biar nanti aromanya wangi. Ini tinggal diaduk aja sampai tercampur rata. Kalau nanti hasilnya kayak keenceran gitu, nggak usah khawatir ya, memang seperti itu hasilnya. Adonan kentalnya udah jadi, ini disisihkan dulu. Terus ke step berikutnya, sekarang pecahkan 1 butir telur ayam. Aku pakai telur ayam kampung. Tambahkan juga pasta vanila, sedikit garam, 3 tetes pewarna kuning telur biar nanti hasilnya nggak pucet. Terus 1 sendok makan tepung tapioka disusul dengan 65 ml santan instan. Sekarang aduk semua bahan ini sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, masukin tepung berasnya sebanyak 200 gram. Nah, yang terakhir masukin air sebanyak 600 ml. Ini aku tambahin separuhnya dulu, terus diaduk sampai tercampur rata. Aduk-aduk aja terus sampai tercampur rata ya guys. Cukup gunakan whisk, atau kalau kalian mau yang lebih cepat boleh juga di blender ya. Jadi cuman ser gitu, jadi deh langsung. Masukin sisa airnya dan diaduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kalau nggak mager boleh juga ini disaring ya guys. Hasilnya seperti ini ya, bisa dimasukin ke dalam botol. Terus sekarang siapin pisang mateng. Di sini aku pakai 12 buah pisang kepok. 1 buah pisangnya ini aku belah jadi 2 bagian. Atau kalau mau hasilnya lebih banyak boleh juga dibelah jadi 4 bagian. Kalau nggak ada pisang kepok bisa diganti pakai pisang nangka atau pisang tanduk. Tapi nggak rekomen pakai pisang yang teksturnya lembek ya guys. Ini kebetulan banget kemarin pas beli dapat pisang yang kualitasnya bagus. Biasanya kalau beli pisang dalamnya suka banyak bijinya gitu. Kalian suka gitu nggak guys? Nah, ini bagus banget ya dalamnya. Semuanya udah selesai dikupas dan dipotong-potong. Langsung aja masukin ke adonan kental semuanya. Pisangnya udah dilapisi pakai adonan kental. Ini langsung digoreng di minyak yang udah dipanaskan. Oh iya guys, lupa kasih tahu kalau satu resep adonan kental ini cukup untuk 2 sisir pisang ya, lumayan banyak banget. Kalau pisangnya udah ngapung, siramin adonan cair secukupnya aja, jaraknya agak tinggi. Terus ini langsung diaduk biar nempel ke pisangnya. Aduk-aduk terus sampai minyaknya lebih tenang, kremesannya juga nempel ke pisang, lebih kokoh dan juga kering. Kira-kira seperti ini. Kalau udah kayak gini boleh ditambahin lagi adonan cairnya. Semprotin adonan cair agak tinggi, terus langsung diaduk biar nempel ke pisangnya. Awalnya memang agak ambyar dan kayak susah nempel gitu ya guys, tapi nggak usah khawatir. Setelah penambahan adonan cair yang ketiga sampai keempat kali, itu jauh akan lebih mudah nempelnya. Nah, ini aku masukin adonan cairnya lagi untuk yang keempat kali. Langsung aja diaduk-aduk, tuh lihat langsung nempel ya guys. Hasilnya juga udah setebel ini. Kremesannya cantik banget. Kalau udah kayak gini tinggal ditunggu aja sampai kremesan yang terakhir mateng dan berubah warna jadi coklat keemasan. Warnanya cantik banget nih guys, aromanya juga wangi karena tadi pakai pasta vanila. Nah, untuk tebel tipisnya kremesan sesuai selera aja ya guys. Tadi karena aku pinginnya tebel jadi aku tambahkan adonan cair secara berulang kali. Kalau udah kayak gini berarti udah mateng, langsung aja diangkat terus tiriskan minyaknya. Puas banget dengan hasilnya karena secantik ini, aromanya juga wangi banget. Nah, sekarang goreng semua sisa pisang yang belum digoreng sampai selesai. Stepnya sama kayak yang tadi, goreng pisangnya sampai mengapung dulu.
Nah, kalau pisangnya udah ngapung, baru tambahin adonan cair secukupnya aja, jaraknya tinggi, terus ini langsung diaduk biar nempel ke pisangnya. Kalau minyaknya udah lebih tenang, kremesannya juga kering dan kokoh, baru tambahin lagi adonan cair sampai pisang kremesnya jadi ya guys. Nah, cara bikinnya cukup mudah ya, yang penting sabar aja pasti jadi. Ini dia hasilnya, kremesannya melimpah, cocok banget untuk nyemil bareng keluarga tercinta, apalagi untuk jualan, siap-siap deh banjir orderan kalau jualan ini. Modal bersih satu potong pisang ini kurang dari 1000-an, itu pun minyak gorengnya masih bisa dipakai lagi ya. Hasilnya jadi 24 pieces. Dijual 2000-an udah untung banget, apalagi seenak ini, orang-orang pada suka banget dan ketagihan dengan rasanya. Dikemas seperti ini jadi lebih menarik dan menjual banget. Yuk mari kita cobain seperti apa rasanya. Untuk tampilannya sih cantik banget, aromanya juga sangat enak, apalagi kremesnya itu loh guys, cukup tebel dan juga kriuknya awet, tahan sampai seharian. Pokoknya perpaduan rasanya ini enak banget dan wajib dicobain. Serius ini enak dan laris banget. Kuy nonton videonya sampai habis. Cara buatnya simple dan mudah. Tinggal campurin aja semua bahan yang udah kutulis di video ya. Ada ragi, gula, tepung terigu, lalu ini diaduk sampai tercampur rata dulu. Kalau udah aku mau tambahin dulu 180 ml air hangat. Kalau mau diganti susu nggih monggo, hasilnya nanti lebih enak malahan ya. Nah, adonan ini tinggal diaduk aja sampai tercampur rata. Kalau udah, ini tinggal ditutup rapat aja dan didiamkan selama 30 menit maksimal 45 menit tergantung suhu ruang masing-masing ya guys. Dari 2 batang dipotong jadi 16 potong. Semua sosisnya udah selesai dipotong. Nah, sekarang rebus sosisnya selama 3 menit aja. Kalau udah direbus selama 3 menit, segera angkat, kemudian tiriskan airnya ya guys. Kemudian siapkan tusuk sate, tusuk-tusuk sosis yang udah direbus. Bisa dilihat ya guys, hasilnya tetap mulus dan gak pecah-pecah. Jadi tujuannya direbus sebentar itu biar gak gampang pecah pas ditusuk-tusuk ya. Dan biar nanti ngegorengnya gak perlu waktu lama juga. Nah, bisa dilihat ya, sosisnya jadi lentur dan gampang banget ditusuk-tusuk nih. Nah, ini udah selesai, cuma dari 2 batang sosis aja jadi sebanyak ini. Kebayang kalau bikinnya dari 10 sosis ya, pasti akan jadi melimpah banget hasilnya. Selanjutnya ambil 1 tusuk sosis, kemudian baluri pakai adonan corn dog. Nah, kalau udah lapisi tepung roti, lapisi secara merata. Nah, lakukan cara yang sama sampai selesai. Kalau udah selesai kayak gini, adonan siap untuk digoreng ya guys. Untuk adonannya ini lebih segini banyak. Ntar mau aku pakai untuk ngebalut mozzarella ini ya guys, jadi nggak ada yang kebuang. Kalau minyaknya udah benar-benar panas, goreng corn dog mininya sampai matang. Oh ya, ide jualan ini bisa banget dijadikan frozen food ya. Jadi kalau untuk frozen, goreng dulu setengah matang kayak gini. Dan kalau mau langsung dimakan, tinggal digoreng aja sampai matang. Nah, ini dia warnanya udah berubah jadi golden brown, berarti ini udah matang ya. Ini bisa langsung diangkat. Untuk ukurannya setelah matang juga ini jadi lebih besar ya. Nah, ini yang pakai isian keju untuk ngabisin sisa adonan yang tadi lebih ya. Aku mau goreng juga karena anakku doyan banget yang pakai isian ini. Yuk langsung aja dicoba. Kalau yang isi keju jangan tunggu sampai kedinginan ya, ntar kejunya nggak molor. Ini harus segera dimakan selagi masih hangat. Serius ini enak banget. Pantesan nih jadi cemilan favorit anakku ya guys. Total hasil dari 1 resep adonan jadinya 16 tusuk yang isian sosis dan 6 tusuk yang isian keju. Lumayan banyak banget ya, cuman dari 200 gram tepung terigu.